ada semacam sebenarnya ketakutan dengan paradigma dan ini lebih terjas pada khususnya kita teman-teman yang kuliah selesai karena belum memiliki pekerjaan sehingga mereka itu masuk dalam kategori pengangguran, selalu begitu. Jadi ada kekhawatiran jangan sampai kita masuk dalam golongan itu. Oke, jumpa lagi dengan beta di Bahasa Now TV. Kali ini saya datang bersilaturahmi di Sekretariat DPC Gerakan Pemuda Marhei Kabupaten Pulau Taliabu, dan saya mendapat sambutan yang baik langsung dari Ketua Umum DPC Kabupaten Pulau Taliabu, Bung Dex, atau biasa dikenal dengan Bang Dex. Makasih Bang Dex. Sama-sama. Oke, kawan-kawan, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kita mungkin ada yang penasaran dengan Ketua GTM, karena mungkin di Taliabu nama beliau sudah cukup pamor di publik Taliabu. Ini merupakan suatu kehormatan tersendiri saya bisa bincang-bincang dengan beliau langsung. Bang Dex, Ya. Dulu sebelum masuk mengambil posisi perjuangan kaum buruh, nelayan, petani, bergerak di bidang di aksi massa sebagai bentuk keperhatianan Bang Dex terhadap masyarakat Taliabu. Kalau tidak salah, Bang Dex dulu pengalaman di Makassar ya, Sulawesi Selatan. Betul, ya. Dulu kuliah di sana, Bang. Betul. Tepatnya di UMI. Universitas Muslim Indonesia. 2000 berapa waktu itu? Ya, jadi dulu ya. Saya masuk kuliah itu 2007 sampai 2013. 2007. Lumayan. 6 tahun. 6 tahun. Ideal aktif ya. 6 tahun. 6 tahun di UMI. Iya. Itu tidak terasa lama, Pak. 6 tahun. Biasanya idealnya kan 4 tahun. Waktu itu biasa-biasa saja sebenarnya. Biasa-biasa dia. Jadi bahkan ada teman-teman juga itu yang sampai 10 tahun bahkan. Sampai 10 tahun. Tapi begini. Pada prinsipnya ini kan namanya kuliah ini berarti sama halnya dengan kita menuntut ilmu lah gitu. Sebetulnya cari pengetahuan. Nah, sehingga tergantung pada sejauh mana dalam proses kita di kampus, misalkan dalam hal memperoleh pengetahuan atau ilmu yang dibutuhkan, misalkan untuk bagaimana kita menata hidup kemudian. Itu. Jadi kalau saya ya tidak mesti juga harus dibatasi sekian tahun. Memang mungkin idealnya 4 tahun ya, rata-rata mahasiswa yang ideal itu 4 tahun selesai S1. Tapi bukan berarti yang juga mereka mengenyam pendidikan kampus lebih daripada 4 tahun itu bukan berarti bahwa itu sebuah kelalaian atau kegagalan mungkin ya. Tidak juga. Jadi tergantung dari ya kebutuhan teman-teman berapa tahun sih kira-kira, apakah 4 tahun itu cukup kira-kira modal pengetahuannya untuk kembali untuk kemudian selesai dan pulang bagaimana mengaplikasikan dan mempertanggungjawabkan pengetahuannya itu. Saya kira itu.
berarti tergantung Ya. masing-masing. Ya. Oke, berarti Bang Dex dulu setelah selesai 2017 18 ya? 13 13 langsung balik di sini. langsung balik. Memilih untuk berjuang di sini ya. Ya, karena sebaik-baiknya kita putra daerah itu, ya kita juga harus bisa memberikan, harus bisa ikut berkontribusi lah ke daerah. Saya prinsipnya begini loh. Saya memang diperhadapkan pada opsi untuk coba mengadu nasib atau menjalani karir itu di daerah lain, dengan misalkan ketika ada peluang ya di situ, atau saya coba pulang kampung dan buka peluang karir sendiri. Sehingga saya lebih tertantang dengan kita harus mampu membuka ruang-ruang itu. Jadi itulah mungkin perbedaannya ya, saya dengan beberapa teman-teman pada saat itu. Ada teman-teman yang menempatkan posisi mereka mencari peluang, di mana sehingga pilihannya itu di mana peluang karirnya ada, maka no problem, dimanapun tempatnya, tidak mesti harus pulang kampung. Dan bahkan kalau kita mau kembali ke disiplin ilmu kita, ruang-ruang atau peluang-peluang itu justru lebih banyak terbuka itu di daerah-daerah lain ketimbang di kampung sendiri. Saya tantangannya di situ bahwa kita sudah kuliah jauh-jauh nih, kemudian Pulang kampung. agak lama juga kuliahnya, gitu. Oke. Agak lama juga kuliahnya. Seharusnya apa ya? Seharusnya itu kita sudah harus lebih siap dalam hal bagaimana menciptakan ruang kerja atau peluang kerja. Jadi kita itu mindset berpikirnya itu jangan kita yang mencari pekerjaan. Sederhananya begitulah. Jangan kita yang mencari pekerjaan, tapi bagaimana kita menciptakan ruang kerja. Ya seburuk-buruknya paling tidak ya untuk diri kita sendiri lah. Bagaimana kita mampu menciptakan peluang kerja untuk dirinya kita, dan sebaik-baiknya ya kalau kita juga justru membuka ruang untuk orang lain. Jadi ya mestinya mindset kita ke situ, sehingga pada akhirnya ilmu atau pengalaman yang kita miliki itu juga bisa bermanfaat bagi yang lain. Saya kira itu. Nah, Dan banyak. itu terasa ya sekarang. Artinya harapan abang di pulang kampung itu sekiranya bisa sebagaimana harapan sebelumnya kan gitu. Ya, kita ada semacam sebenarnya ketakutan dengan paradigma dan ini lebih terjas pada khususnya kita teman-teman yang kuliah selesai, karena belum memiliki pekerjaan, sehingga mereka itu masuk dalam kategori pengangguran, selalu begitu. Jadi ada kekhawatiran jangan sampai kita masuk dalam golongan itu. Kan memang secara fakta orang tuanya kita ketika misalkan anak-anaknya atau kita yang disekolahkan, ya harapannya itu supaya kehidupannya lebih baik dari mereka. Dan itu bisa dilihat dengan pola pikir orang-orang tua kita ini. Kalau anaknya kuliah sekolah, ya mestinya setelah selesai itu ya rata-rata harus jadi pegawai ya, atau kerja kantoran lah. Karena dengan posisi-posisi itu paling tidak bisa membedakan mereka yang tidak sekolahan dengan orang sekolahan. Paling tidak mereka berada di tempat yang bersih. Misalkan kalau pegawai ya, pakaiannya itu rapi, jelas strata sosialnya juga berubah gitu. Dibanding dengan misalkan teman-teman yang pada akhirnya mengambil jalur yang bukan itu ya.
Tapi bahwa soal pengangguran, kita juga bisa menjawab selama kita punya aktivitas yang sekiranya itu bisa menghasilkan, ya tidak bisa juga dong dikatakan bahwa kita pengangguran, ya sekalipun padanya kita aktivitasnya kita samalah dengan kebanyakan orang di kampung petani atau ya ikut nelayan juga. Kayak saya waktu itu, saya cerita sedikit ya. Siap, siap. Gitu. Saya selesai sekolah. Oh, ini ceritanya kita mau ini ya. Ya, sejarahnya abang lah. Ya. kira-kira ya. Singkat bagaimana? Oke. Selesai kuliah, pulang, saya diperhadapkan nih dengan tuntutan. Ya seharusnya kita sudah lebih besar, apalagi selesai sekolah. Tidak bisa lagi misalkan harus bahasa kasarnya merokok saja harus minta lagi duit sama orang tua. Nah, sehingga kita memang dituntut untuk ya kita harus punya penghasilan. Nah, jadi yang terbayang di benak saya waktu itu bagaimana saya bisa punya penghasilan gitu. Nah, sehingga saya lihat peluang apa yang ada ini. Saya memang karakternya itu suka dengan hal-hal baru. Jadi pada saat itu saya lihat ada sebuah peluang, yaitu di bidang peternakan ayam potong. Peternakan ayam potong. Oke. Nah, jadi ini menarik. Di satu sisi kalau bicara disiplin ilmu saya itu saya teknik. Nah, pulang saya coba buat peternakan ayam potong. Jangan Pak, berapa tahun itu? Sekitar gitu. 2 tahun ya, 2 tahun potong. Nah, dan setelah jalan ya ayam potong pada saat itu saya rasa ini tidak cukup hanya ayam potong. Kita kayaknya mesti kembangkan supaya bisa agak naik lagi. Saya coba garap lagi itu pertanian khusus di bidang tanaman hortikultura. Sayur-sayuran. Beralih dari ternak. Waktu itu barengan, jadi ternak tetap jalan. Oke. Jadi memang kondisi pada saat itu peternakan ayam potong ini dengan kondisi di Bogongnya pada saat itu kita belum bisa memproduksi skala besar karena memang kondisi pasar juga masih terbatas pada saat itu.